Assalamualaikum teman-teman. Jangan teriak-teriak, pelan-pelan aja. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Oke. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar Al-Quran. Teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Saya yang akan memimpin doa dan teman-teman yang mengaminkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulangi, jangan tegas-tegas lamnya. Ulang. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba Jangan terlalu wa bil panjang. islam. Raditu billahi rabba Raditu wa billah. Santai, jangan raditu bidda. Terlalu berat. raditu billahi rabba Billah, wa santai. Billah. raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Kenapa kamu full doa? Kan kamu udah coach. Akhirnya kan harus diperbaiki lagi doanya. Habis waktunya. Kenapa? Jawab dulu. Tadi belum di stop Ustazah. Saya menunggu Ustazah langsung pre-memori Nahnat. Menunggu itu Yeay, Ustazah. aku kan bisa aja lupa. Ingetin dong. Ulang lagi dah. Langsung, pre-memory. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Eh, Mudah-mudahan kok terima kasih? Kok saya ujungnya? ulangi. Lah, ulang-ulang. Saya ulangi. Alhamdulillah pembacaan doa pada siang hari ini Kok selesai. pembacaan? Emang siapa yang baca doa? Ya Ustazah. Saya ulangi. Alhamdulillah doa telah selesai. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini Jangan kita diulang-ulang akan, kalimatnya. Jangan diulang-ulang kalimatnya. Ulang. Alhamdulillah. saya ulangi, Alhamdulillah doa telah selesai. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Mohon maaf Ustazah. Saya ulangi, Alhamdulillah doa telah selesai. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan mempermudah jalan kita dalam mencari ilmu. Teman-teman,
Siang hari ini kita akan membahas tentang hukum tajwid, yaitu iqlab. Nggak usah pakai hukum tajwid, kita akan membahas tentang ilqolab. Udah gitu aja. Saya ulangi, teman-teman, siang hari ini kita akan membahas tentang iqlab. Apa itu iqlab? Dari teman-teman di sini ada yang sudah tahu tentang Tahu. iqlab? Kenapa tahu? Saya ulangi, dari teman-teman di sini, apakah ada yang tahu tentang iqlab? Baik, jika tidak ada yang Kok menjawab, jangan jangan gitu. Dibuatlah jawabannya sendiri. Kok diam-diam aja? Harus ini, harus kreatif. Ulangi. saya ulangi, teman-teman di sini, apakah ada yang tahu tentang iqlab? Mungkin ada yang mau menjawab? Baik, mari kita bahas tentang Nah, iqlab. emang udah ada yang jawab? Belum ada ustadzah. Harus ada yang jawab. Kamu tuh jangan jangan sampai di otak kamu tuh nggak ada respon audiens. Diada-adain respon audiensnya. Saya ulangi, apakah teman-teman ada yang tahu tentang iqlab? Oh, terima kasih Kak Fuah atas jawabannya. Benar teman-teman, kata Kak Fuah tadi, iqlab artinya mengganti atau menukar atau membalikkan. Kemudian, apa yang ditukar Jangan atau apa audiensnya yang satu aja. Tanya lagi, pertanyaan yang sama ke audiens lain. Siapa tahu dia punya jawaban beda. Jadi satu jawaban tuh jangan langsung direspon. Beri ruang untuk jawaban lain itu ada lagi. Baru beberapa dikumpulin, setelah itu kamu baru respon. Responnya itu supaya mereka tahu, oh jawaban siapa yang tepat, siapa yang belum tepat gitu. baik? Saya ulangi. Teman-teman di sini, apakah ada yang tahu tentang iqlab? Terima kasih Kak Fuah atas jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menjawab apa itu Jangan iqlab? jangan mungkin. Langsung dipersilahkan. Silahkan jawaban yang lain, ada jawaban lain, gitu. Jangan mungkin-mungkin terus, ntar kamu di PHP-in lagi sama orang. Karena kamu yang ngasih kesempatan itu dengan membuka kata mungkin. Itu nggak boleh. Tanpa kamu sadari tuh nanti kamu nggak kayak gitu. Saya ulangi, apakah teman-teman ada yang tahu tentang iqlab? Terima kasih Kak Fuah atas jawabannya. Adakah yang punya jawaban lain selain jawaban seperti Kak Fuah? Kak Sujai mempunyai jawaban yang lain tentang iqlab? Jangan terlalu formal. Ingat, public speaker yang baik itu dia tahu kapan harus ngobrol. Kapan kapan harus talkingnya. Kak Sujai mempunyai itu terlalu lebay. Kak Sujai punya jawaban lain? Saya ulangi, Kak Sujai punya jawaban lain tentang iqlab? Terima kasih Kak Sujai atas jawabannya. Nah, teman-teman di sini, kata Kak Fuah tadi, iqlab artinya mengganti. Sedangkan jawaban dari Kak Sujai, iqlab artinya membalikkan. Lalu mana jawaban yang benar? Teman-teman di sini perlu diketahui. Iqlab artinya
mengganti, menukar, dan membalikkan. Berarti jawaban dari Kak Fuah sama Kak Sujai sama-sama benar. Jangan ada Kemudian, sama-sama benar. Itu kayak anak kecil. Berarti sama benar. Sama benarnya ya, teman-teman, gitu. Ulang lagi. saya ulangi. Tadi, saya ulangi. Terima kasih Kak Sujai atas jawabannya. Nah, teman-teman, tadi kita telah mendengar bahwa iqlab menurut Kak Fuah artinya mengganti. Sedangkan menurut Kak Sujai artinya membalikkan. Lalu apa arti iqlab? Iqlab artinya mengganti, menukar, atau membalikkan. Berarti jawaban dari Kak Fuah dan Kak Sujai sama-sama benar. Berarti, Kemudian, berarti, berarti jawaban Kak Sujai dan Kak Fuah sama-sama benar ya, teman-teman. Gitu loh, jadi kayak sama-sama benar. Itu kamu kayak ngomong sendiri. Coba libatkan emosi audiens. Ulang lagi. saya ulangi, berarti jawaban dari Kak Sujai dan Kak Fuah sama-sama benar ya teman-teman. Iqlab artinya mengganti, menukar, dan membalikkan. Kemudian, apa yang ditukar? Mohon maaf Ustazah. Jangan minta maaf ke aku. Coba, misalnya itu terjadi ke depan audiens, apa yang akan kamu lakukan? Jangan merasa aku adalah aku. Posisikan aku sebagai audiens, kan aku juga nggak ngapa-ngapain. Kalau salah, aku bakal komen. Coba, ulang lagi. Saya ulangi, berarti jawaban dari Kak Fuah dan Kak Sujai sama-sama benar ya teman-teman. Artinya iqlab itu mengganti, menukar, atau membalikkan. Kemudian, Apa yang dibalikan? Apa yang ditukar? Jangan mohon maaf lalu dulu. apa yang diganti? Ulang, ulang. Ya, Jangan, ulang. Jangan mohon maaf mulu. Ulang. saya ulangi, berarti Ulang jawaban dari dari awal. Kak Sujai. Mm-mm. Betul, Dak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Sujai atas jawabannya. Saya ulangi, terima kasih Kak Sujai dan Kak Fuad atas jawabannya tadi. Teman-teman, jawaban dari Kak Fuad dan Kak Sujai sama-sama benar. Iqlab artinya menukar, membalikkan, atau mengganti. Lalu apa yang diganti? Yaitu Apa yang ketika diganti, teman-teman? Interaktif. Jangan asik sendiri. lalu saya ulangi, lalu apa yang diganti teman-teman? Ulangi dari yang awal. Respon. Ulangi, lalu apa yang diganti teman-teman? Enggak, ulang dari jawaban tadi. Mata kamu jangan kemana-mana. Lihat kamera, diem. Dari terima kasih ke audiens. Saya ulangi, terima kasih Kak Sujai atas jawabannya. Teman-teman, tadi kata Kak Fuah, iqlab artinya mengganti. Sedangkan kata Kak Sujai, iqlab artinya membalikkan. Jawaban dari Kak Fuah dan Kak Sujai tadi sama-sama benar. Sama-sama Iqlab benar ya, teman-teman. Interaktif. Ulangi lagi dari terima kasih. saya ulangi. Terima kasih Kak Sujai atas jawabannya. Teman-teman, kita tadi sudah mendengar ya, jawaban dari Kak Fuah, iqlab artinya mengganti. Sedangkan kata Kak Sujai, iqlab artinya membalikkan. Kedua jawaban tersebut sama-sama benar.
Iqlab artinya mengganti, menukar, atau membalikkan. Saya ulangi ya teman-teman. Iqlab artinya mengganti, menukar, atau membalikkan. Lalu teman-teman, apa yang diganti? Yang diganti ketika kita bertemu dengan nun sukun Siapa yang atau bertemu? Kok kamu yang bertemu nun sukun? ketika ada kata gitu ya Ustazah ya. Ketika nun sukun ketemu siapa? Nun sukun atau tanwin ketemu siapa? Ketemu ba Ustazah, ketemu huruf ba. Iya, maksudnya ngomongnya tuh ketika nun atau nun mati atau tanwin, bukan kamu yang ketemu nun matinya. Kok tiba-tiba kamu jadi pemeran di iklan? Kesleo Ustazah lidahnya. Keseleo lidah itu berawal dari keseleo pikir. Coba diulang lagi. Saya ulangi. Lalu apa yang diganti? Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Bunyi nun sukunnya menjadi mim sukun. Apabila nun sukun atau tanwin, mohon maaf Ustazah. Nah, tuh, mohon maaf Apabila huruf Ustazah lagi. Belajar untuk tidak mundur. Ketika salah, maksud saya tetap chill, tetap chill. Jangan langsung menjadi Nahna dan aku. Kamu harus sebagai speaker sepanjang jalan. Ulang lagi. saya ulangi. Lalu apa yang diganti? Ulang lagi, Yang ulang lagi. diganti, Ulang lagi dari iqlab. saya ulangi. Iqlab artinya mengganti, menukar, atau membalikkan. Saya ulangi ya teman-teman. Iqlab artinya mengganti, menukar, atau membalikkan. Kemudian, apa yang diganti ya teman-teman di sini? Gak usah pakai kemudian, gak usah pakai kemudian. Karena itu masih pembahasan yang sama. Ulangi lagi. Saya ulangi. Iqlab artinya mengganti, menukar, atau membalikkan. Saya ulangi. Iqlab artinya mengganti, menukar, atau membalikkan. Lalu apa yang diganti? Yang diganti ketika nun Adalah, sukun, yang diganti adalah, yang saya diganti ulangi, adalah siapa? Coba aku tanya dulu. Yang diganti apa? yang diganti ba Ustazah. Lah, kok yang diganti Mbak? Oh, yang diganti nun sukun. Hah? Eh, Kok nun sukunnya diganti? Emang tulisannya diganti? eh iya Ustazah. Emang Nun sukun tulisannya? Tulisannya diganti. Pertanyaanku tulisannya diganti. tulisannya tidak diganti. Ah, jadi apa yang Tapi diganti? yang diganti apa ya Ustazah? Coba pikir sendiri. Aku tunggu jawabannya. Apa yang diganti? Tetap ada yang Eh, diganti. Kalau ba yang diganti, emang masuk akal kalau ba diganti. enggak Ustazah. Nah, Yang berarti apa? diganti bunyi nun sukunnya. Iya, Bunyi nun sukun. betul. Itu yang diganti. Jadi langsung ngomong gitu. Apa yang diganti, teman-teman? Bunyi nun sukunnya menjadi diganti dengan apa? Mim sukun. Hah? Iya, yang diganti bunyi nun sukun menjadi mim sukun ya Ustazah. Bunyi. Jangan sampai lupa kata bunyi. Bunyi. Yang diganti bunyi nun sukun menjadi mim sukun. Ya.
Coba diulang lagi. Saya ulangi. Iqlab artinya mengganti, Saya ulangi, menukar. saya ulangi ya teman-teman. Coba lebih lebih chill, lebih chill. Saya ulangi ya teman-teman. Iqlab artinya mengganti, menukar, atau membalikkan. Saya ulangi. Saya ulang, Ik eh, kamu sengaja mau ngulang. iya Ustazah. Ya udah jangan saya ulangi lagi. Misalnya kamu bilang, siapa tuh audiens? Kak, kak, kak siapa gitu. Bisa diulangi apa arti iklab? Jadi kamu jangan ngomong sendiri. Bosen denger orang tuh bicara mulu. Kasih ruang untuk orang lain juga bicara. Ulangi. Saya ulangi. Iqlab artinya mengganti, Kamu jangan menukar. stop-stop. Iqlab artinya mengganti. Jadi iqlab artinya mengganti, menukar. Kok satu-satu kata sih ngomongnya? Saya ulangi. Iqlab artinya mengganti, menukar, atau membalikkan. Kak finalis bisa diulangi apa yang sudah saya katakan tadi? Sampaikan, bukan katakan. Ulang lagi. Saya ulangi, Kak finalis bisa tadi apa ya Ustazah kurang jelas tadi. Ulang Eh, dari iqlab artinya. Iqlab artinya mengganti, menukar, atau membalikkan. Kak finalis bisa diulang apa yang telah saya jelaskan tadi? Itu kan belum jelaskan. Kamu tuh baru baru sebutkan doang. Ulangi. Bisa tuh kamu gunakan kalimat kafinalis, boleh diulangi apa itu iqlab? Gitu aja. Jadi nggak usah kayak kaku banget. Ulang. Saya ulangi, Iqlab artinya mengganti, menukar, atau membalikkan. Kak finalis bisa mengulang apa arti itu iqlab? Terima kasih. Lalu, apa Nah, yang diganti? emang dia bilang apa? Terim- eh, terima kasih Kak finalis. Eh, Dia apa ya bilang apa Ustazah? dalam konsep kamu? Dalam konsep kamu. Dia ngomong apa tadi? Dalam konsep saya, Kak finalis mengulang apa yang sudah saya katakan tadi tentang iqlab artinya mengganti, menukar, atau membalikkan Ustazah. Benar nggak dia ngomong? Benar. Ya udah, Kemudian setelah disampaikan. Benar ya jawaban Kak finalis tadi. Bahwa iklab artinya, nah, itu bagian kamu mengulang. saya ulangi, Kak finalis bisa mengulang apa arti itu Ulang dari arti dulu, iqlab? dari arti dulu. Saya ulangi, iqlab artinya mengganti, menukar, atau membalikkan. Kak finalis bisa diulang apa arti iqlab? Apa itu iqlab? Nggak usah apa arti iqlab, terlalu formal. Ntar dulu ya, baterai aku udah mau habis. Kamu sampai jam berapa? Oh, sisa 4 menit lagi. Ya udah, diselesaikan dulu aja. Saya ulangi, Kak finalis bisa mengulang apa arti itu iqlab? Apa itu iqlab? Gak usah pakai arti lagi. Saya ulangi, Kak finalis bisa mengulang apa itu iqlab? Terima kasih Kak finalis. Nah, teman-teman,
Yang dikatakan Kak Finalis tadi benar ya. Iqlab artinya mengganti, menukar, atau membalikkan. Lalu yang diganti apa ya teman-teman? Yang diganti bunyi nun sukunnya Yang menjadi dibuga, mim. yang diganti adalah, aku nggak ada adalahnya. Saya ulangi. Lalu apa yang diganti ya teman-teman? Yang diganti adalah bunyi nun sukunnya menjadi mim sukun. Iqlab terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka dibaca lama atau ditahan 2 harokat. Dengan Contohnya, contohnya contohnya mim ba'di. katanya Nun dua suk. harokat. Contohnya mim ba'di. Ulangi lagi, ulangi lagi. Saya ulangi. Contohnya Enggak, mim. ulangi dari awal. Abis Kak Finalis, abis siapa tadi jawab tuh? Saya ulangi. Yang diganti adalah bunyi nun sukun menjadi mim sukun. Iqlab Sabar, sabar. terjadi. Kamu tuh dari tadi matanya kenapa? Kenapa nggak di kamera? Kamu asik sendiri. Ulangi lagi. Saya ulangi. Yang diganti adalah bunyi nun sukunnya menjadi mim sukun. Iqlab terjadi Nih, apabila nun. nadanya. Nih, yang diganti adalah bunyi nun sukun menjadi mim sukun. Stop dulu. Nadanya beda lagi. Iqlab atau jadi iqlab itu terjadi eh, iqlab terjadi ketika atau kamu ganti ciri iqlab gitu. Saya ulangi. Yang diganti adalah bunyi nun sukun menjadi mim sukun. Jadi iqlab terjadi jadi iqlab apabila Hmm, nun sukun. iqlab terjadi apabila atau jadi ciri dari iqlab itu adalah apabila gitu. Saya ulangi. Yang diganti adalah bunyi nun sukun menjadi mim sukun. Jadi ciri-ciri iqlab. Cirinya satu aja, ciri iqlab Jadi ciri iqlab apabila nun adalah sukun. cirinya kasih tahu dulu. Mas adalah lah, masa nggak ada adalahnya? Jadi Matamu, matamu. Jadi, ciri iqlab adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca lama atau ditahan 2 harokat. Contohnya, mim ba'di. Cara membaca iqlab ada 2. Yang pertama, iltobaq. Iltobaq adalah yang pertama Saya iltobaq. ulangi, saya ulangi. Saya ulang. Cara membaca iqlab ada 2. Yang pertama iltobaq. Artinya kedua bibir menempel dan bunyi mimnya terdengar jelas. Sebagai contoh, mim ba'di. Sedangkan Kamu cara matanya tuh membaca jangan yang baca-baca catatan, gak bagus banget dilihatnya. Tutup, ulang. Cara membaca iqlab ada 2. Yang pertama, iltobaq artinya
kedua bibir saling menempel dan bunyi mimnya terdengar jelas. Menempel itu Sebagai lidahnya contoh, jangan maju. mim ba'di. Ulang, menempel itu Sedangkan lidahnya teman-teman, jangan keluar. Menempel itu lidahnya jangan keluar. Ulangi lagi. saya ulangi, cara membaca iqlab ada dua. Yang pertama, iltobaq. Artinya, kedua bibir saling menempel dan bunyi Lidahnya mundur. mimnya terdengar jelas. Menempel. Sebagai contoh, Menempel. Jangan menempel. menempel. Ah, Saya ulangi, cara membaca iqlab ada dua. Yang pertama, iltobaq. Artinya, kedua bibir saling menempel dan bunyi mimnya terdengar jelas. Sebagai contoh, ntar dulu. Kamu mim, istirahat dong. Istirahat. mim. Ngomong tuh istirahat. Jangan langsung tiba-tiba maju lagi, maju lagi, maju lagi. Ulang. Saya ulangi, cara membaca iqlab ada dua. Yang pertama, Teman-teman, iltobaq. sapa dong, sapa. Kok tiba-tiba ngomong terus, nggak ada sapa-sapanya. Saya ulangi, teman-teman, cara membaca iqlab ada dua. Yang pertama, Gini, teman-teman, cara membaca iqlab itu ada dua ya. Jadi di dibikin di bawah santai dong. jadi teman-teman, cara membaca iqlab ada dua ya. Yang pertama, iltobaq. Artinya, kedua bibir saling menempel. Sebagai contoh, L-nya munduran. artinya kedua bibir saling menempel. Hmm, ulang lagi. Saya ulangi. Saya ulangi, teman-teman, cara membaca iqlab ada dua ya. Yang pertama, iltobaq. Artinya, kedua bibir saling menempel. Matamu jangan cari-cari cara. Sebagai contoh, Ulang, ulang, ulang. mim, Matamu. Matamu itu. Cepat. Ayo, matamu itu. saya ulangi, teman-teman, cara membaca iqlab ada dua ya. Yang pertama, iltobaq. Artinya, kedua bibir saling menempel. Sebagai contoh, Dan bunyi mim, meme-nya lebih jelas. saya Udah. Dah, baterai aku udah mau meninggal nih. Dah. Tapi aku melihat Nahna lebih ramah hari ini. Nahna merasa itu enggak? Kayak memang masih ada catatan jangan terlalu baku, tapi nggak sebaku sebelumnya. Ada nggak perasaan itu di Nahna atau aku doang yang ngerasain? kayaknya ustadzah aja yang ngerasain. Oh, oke. Tapi coba ya belajar merasakan sedikit sedikit saja sesedikit apapun perubahan yang Nahna eh, proses, tolong dirasain, disadari. Oh, sebelumnya aku masih kayak gini. Sekarang aku udah seperti apa. Jadi itu harus ada loh. Jangan sampai mengulang hal yang sama selama 30 menit tanpa ada perubahan apapun. Jadi perubahan sekecil apapun tuh harus dirasain dan disadari gitu. Ya. Kalau aku ngerasanya udah lebih kalem, udah lebih sabar, udah lebih kalem, tetap karakter kamu yang tegas, karakter kamu yang
masih kaku itu masih menempel, tapi nggak sekaku sebelumnya yang aku rasa. Ya mudah-mudahan Nahna bisa lebih rinci lagi lah merasakan perubahan-perubahan yang ada ya. Pokoknya targetnya adalah berubah ya Nahna. Jangan sampai di situ-situ aja. Oke? Ya, Ustazah. Makasih Makasih, banyak untuk Ustazah. hari ini ya. Sehat selalu Nahna. Silakan Terima doa kasih, kafaratul majelis sendiri ya. Assalamualaikum. Ustazah.